Halo teman-teman, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar mengenai air, ya. Dalam hal ini tentunya air minum, yang sudah kita ketahui bahwa air ini sangat berguna bagi kesehatan tubuh, karena jelas kalau tanpa minum air maka tubuh kita ini akan lemah, ya, menjadi dehidrasi. Nah, pada saat tubuh kita dehidrasi, maka lama-kelamaan akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, oleh sebab itu tidak salah kalau kali ini saya mau membahas mengenai air, ya, apa yang kita ketahui tentang air selama ini. Seringkali kita berpikir air itu adalah, ya, memang harus diminum, tetapi tidak perlu dipikirkan. Selama kalau kita sudah minum air, maka kita anggap tubuh kita ini sehat. Nah, kalau saya boleh katakan, kalau 20 bahkan 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, di mana air ini belum terkontaminasi dengan lingkungan, ya, belum terkontaminasi dengan lingkungan seperti limbah-limbah di sekitarnya. Bahkan kalaupun yang kita sebut mata air, ini juga kita harus waspada juga, karena bagaimanapun mata air di pegunungan yang seringkali diklaim itu sehat, mata air yang jernih, ini tidak mesti, ya. Kalau sampai teraliri atau tersalurkan ke dalam tanah yang lingkungannya tidak baik, maka kita juga harus percaya bahwa air ini tidak akan menjadi baik buat tubuh kita. Nah, karena air ini tidak berasa, tidak ada rasanya, dan tidak ada warnanya, semua putih, maka cenderung kita berpikir bahwa air itu yang mana saja boleh-boleh saja diminum, ya, sehingga seringkali kita dianjurkan harus minum air, ya, harus minum air. Itu tidak salah, karena bagaimanapun tubuh kita, khususnya organ tubuh kita, di dalam tubuh kita ini semua mengandung air, ya, 80%, 70 sampai 80, bahkan ada yang 90% isinya air. Bahkan ini adalah organ vital, ya, jadi jangan main-main dengan yang namanya air. Nah, organ vital yang seperti apa? Misalkan diantaranya, ya, jantung, syaraf, otot, ya, terus liver, paru-paru, plasma darah, dan semua tubuh kita ini isinya air. Nah, kalau tubuh kita isinya air, maka mau tidak mau yang kita harus perhatikan adalah air. Sebelum saya mendalami tentang air, saya cenderung juga berpikir hal yang sama, bahwa air ini kan ya biasa-biasa saja, hanya diminum supaya tidak haus. Karena kalau haus tidak minum air, ya, maka akan dehidrasi. Jadi sebatas dahaga saja. Jadi kalau tidak minum air, maka kita akan berdahaga, ya, haus. Nah, kalau haus, maka tubuh kita jadi lemah. Tubuh lemah, maka datanglah penyakit-penyakit. Nah, tetapi begitu saya menelitinya, saya mendalami, ternyata organ tubuh ini memang membutuhkan air lebih daripada yang lain-lainnya. Nah, bukankah sekarang kalau kita bicara kesehatan, maka seringkali kita berpikir bahwa air ini hal yang kedua. Yang utama adalah makanan, ya, makanan sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan suplemen, hal-hal seperti itu. Nah, ini memang nggak salah, tetapi kalau kita tidak mengerti bahwa tubuh kita ini 70-90% bahkan isinya air, maka konsentrasi kita harus kepada air. Nah, kembali lagi seperti saya katakan, kalau kita bicara air minum 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, mungkin kita dengan
tidak usah sulit-sulit, ya. Air apa saja kita minum baik-baik saja. Tetapi sekarang saya mau katakan, karena lingkungan sudah berubah, lalu limbah-limbah polusi yang bahkan dekat-dekat dengan mata air itu juga bisa terkontaminasi. Dan saya mau pastikan kebanyakan pasti terkontaminasi. Belum lagi di dalam pengolahannya dan dimasukkan ke dalam kemasan, ya, sekalipun kita lihat kemasannya baik dan kita tidak pernah teliti di dalamnya itu kualitas airnya seperti apa. Nah, seperti kita ketahui bahwa air itu mengandung mineral, ya, dan mineral-mineral itu banyak sekali isinya. Tetapi kalau mineral saja itu memang dibutuhkan buat kesehatan, buat tubuh. Tetapi ingat, bagaimana air ini bisa masuk ke dalam tubuh sehingga itu memang berfungsi, ya. Harus diingat bahwa kalau tubuh kita sehat, mungkin bayi seperti begitu, yang belum ada sel-sel yang rusak, belum ada organ-organ yang terganggu, ya, atau yang perlu diperhatikan, maka mungkin air biasa itu cukup untuk dikonsumsi. Tetapi tak kalah seperti kita orang dewasa yang sudah banyak mengonsumsi hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh ini, sehingga mau tidak mau kita harus percaya organ tubuh kita ini banyak yang rusak, ya, apalagi yang sudah berumur. Nah, kerusakan sel organ yang vital ini itu mau tidak mau harus kita bereskan. Sebab kalau kita tidak bereskan, maka penyakit itu akan datang, atau yang sudah berpenyakit itu sulit untuk sembuh. Nah, melalui air yang benar, maka mau tidak mau fungsi alat organ vital ini lama-lama akan diperbaiki, ya, baik untuk pencegahan maupun untuk penyembuhan, ya. Nah, konsumsi air kesehatan dengan baik dan terus menerus, maka mau tidak mau organ vital atau sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang tadinya rusak atau kotor, maka itu akan diperbaiki, ya. Diminum terus akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Bahkan kalau sebelum berpenyakit, kita bisa mencegahnya melalui air. Nah, saya mau katakan, jangan lalai dengan air, ya. Tetapi kita dihadapkan juga jenis-jenis air sekarang. Ada air oksigen, ada air alkali, ada air mineral yang disebut-sebut. Nah, sekarang saya mau kita sama-sama belajar mengenai air hidrogen. Mungkin banyak dari teman-teman belum mengenal air hidrogen itu apa. Mungkin kata hidrogen itu sendiri sering kita dengar, yaitu zat yang mengandung gas, ya. Nah, oleh sebab itu sekarang saya mau menjelaskan sedikit mengenai air hidrogen. Nah, air hidrogen itu apa sih? Sekilas saya akan ajak kita semua. Air hidrogen itu molekulnya itu sangat kecil, ya, dan dipercaya itu ada saking kecilnya itu 50.000 kali lebih kecil dari ketebalan rambut. Jadi kita tahu rambut saja sudah kecil, ini 50.000 kalinya lebih kecil, ya. Nanti kita lihat betapa dahsyatnya air hidrogen ini. Yang kedua, karena ukurannya kecil, maka bukan saja dia bisa masuk menyerap ke dalam sel, tetapi masuk juga ke organel sel. Nah, organel sel itu apa? Sub dari sel. Nah, sel itu kan kita tahu, ya, ada strukturnya. Nah, sel, dan di balik itu, di dalam itu ada struktur sel yang lebih kecil lagi. Nah, karena kecilnya air hidrogen 50.000 kali lebih kecil dari ketebalan rambut, maka dia bisa menyerap, bisa masuk, menembus ke sel yang namanya organel sel, ya, yang kecil. Nah, setelah itu, dengan dia bisa menyerap masuk ke dalam, maka untuk memperbaiki
fungsi-fungsi sel yang rusak itu lebih dimungkinkan ketimbang air biasa. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita dalam keadaan sehat, tapi saya sanksi dengan kehidupan kita yang banyak hal-hal yang merusak tubuh kita, baik makanan, minuman, saya sanksi bahwa ada orang yang sehat sempurna 100%, kecuali bayi, ya, belum terkontaminasi dengan asupan-asupan yang akan merusak tubuh ini. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang dewasa, saya sangat sanksi kalau ada 100% tubuh kita ini baik adanya, ya, dan tidak sakit. Nah, oleh sebab itu, kalau air biasa, pertama molekulnya lebih tebal, ya, lebih besar, sehingga menyerap ke dalam sel itu semakin lama dan tidak maksimal di dalam hal ini. Dan kita juga tahu bahwa penyerapan air ke dalam sel itu membutuhkan 5 menit menurut penelitian. Nah, kalau 5 menit baru dia masuk ke sel dengan ukuran molekul yang lebih tebal atau lebih besar, maka kemungkinan untuk memperbaiki sel-sel melalui air itu agak sulit dijalankan atau dilakukan. Ya, jadi air itu tidak mampu membereskan organ-organ yang notabene-nya tuh sudah ada plaknya misalkan, atau kotor, atau ada minyaknya, hal-hal seperti itu. Tetapi melalui air hidrogen yang molekulnya begitu kecil, 50.000 kali lebih kecil dari ketebalan rambut, maka mampu untuk masuk ke dalam sel, bahkan masuk ke dalam organel sel yang terkecil. Nah, ini penting yang harus diperhatikan, ya. Nah, oleh sebab itu, dan air hidrogen juga itu mengandung antioksidan, ya, mengandung antioksidan yang kuat, maka tubuh kita ini terjaga. Karena teman-teman tahu bahwa antioksidan ini adalah cara di mana dibutuhkan di dalam tubuh kita untuk melawan radikal bebas. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa saya yakin kita semua yang khususnya udah dewasa, yang seringkali juga makan makanan yang mungkin menurut selera enak dan itu dimakan terus atau dikonsumsi setiap hari, tetapi ternyata ini membuat tubuh kita ini rusak. Ya, antioksidan yang bisa membantu radikal bebas. Misalkan kita kalau makan yang jorok yang bisa menimbulkan radikal bebas itu banyak sekali. Ya, makanan santan, makanan fast food, terus bahkan gula pasir, ya, minum kopi dengan gula pasir, makan banyak hal itu gulanya terlalu banyak. Saya jamin bahwa itu yang mempercepat datangnya penyakit. Nah, oleh sebab itu, untuk mencegah, ya, dan untuk menyelamatkan tubuh kita, organ tubuh kita ini yang sangat penting, maka mau tidak mau kita harus memikirkan air juga. Walaupun tidak ada rasa, walaupun tidak menggugah selera untuk memilih, tapi kita harus paksakan diri kita untuk meminum air yang benar. Ya, jadi karena seperti saya katakan lingkungan berubah, ya, polusi semakin melanda kota atau di tempat kita tinggal, maka mau tidak mau air minum ini menjadi penting untuk diperhatikan. Ya, walaupun makanan juga penting, tetapi karena tubuh kita mengandung air 70-80%, 90%, semua organ vital ini memerlukan air, bahkan isinya air, maka mau tidak mau yang kita pikirkan adalah air. Ya, air. Nah, air hidrogen yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ini juga memperkuat imunitas tubuh. Ya, memperkuat imunitas tubuh sehingga serangan penyakit akan mudah untuk ditangkal, untuk dihalau, ya, untuk supaya kita tetap sehat. Nah, lalu apakah berkelebihan kalau kita bilang bahwa air hidrogen ini mengandung
antioksidan yang kuat. Nah, penelitian mengatakan bahwa minum 2 liter air hidrogen itu memiliki efek antioksidan yang sama dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Berapa banyaknya? Ini luar biasa. Percaya atau tidak percaya? Tapi saya sudah percaya. Sebelumnya saya juga tidak percaya. Ya, jadi teman-teman yang belum percaya, tanyakan saya kenapa bisa percaya, dan akan saya jawab, akan saya buktikan bahwa air hidrogen ini baik adanya. Nah, antioksidan seperti apa jumlahnya yang begitu kuat dikatakan? Seperti apa? Buah apel, buah pisang, wortel, brokoli, labu. Lalu teman-teman tanya, apel, saya juga sudah makan apel. Nah, pertanyaan saya, 2 liter air hidrogen itu mengandung 1032 apel. Ya. Dan air hidrogen yang mengandung antioksidan ini juga memiliki antioksidan yang kuat seperti kita makan 1500 pisang. Dan demikian juga memakan wortel 76 sama dengan air hidrogen yang punya antioksidan yang begitu besar. Ya, termasuk brokoli dan labu. Nah, coba bayangkan teman-teman. Bagaimana kita bisa makan apel 1000 buah? Mungkin bisa setahun lebih. Kalau kita makan satu hari 1000-an bisa 3 tahun. Tetapi dengan minum air mineral yang berkandung hidrogen, ya, yang mempunyai sifat gas hidrogen, yaitu atau hidrogen plus, dan ukurannya 50.000 kali lebih kecil daripada rambut, maka antioksidan ini mampu untuk melawan radikal bebas. Dengan 2 liter air hidrogen, maka sepertinya kita sudah makan apel 1000 buah dan pisang 1500. Bukankah ini dahsyat? Ya, kalau kita makan pisang 1500 mungkin 3 tahun, 4 tahun kalau satu hari satu. Kalau 2 hari satu, ya mungkin 1,5 tahun. Ya, nah tetapi dengan air hidrogen 2 liter, tubuh kita sudah memiliki antioksidan yang kuat untuk melawan radikal bebas. Karena yang paling bahaya di dalam tubuh itu radikal bebas. Kenapa sel normal menjadi mutasi ke sel kanker atau sel abnormal? Karena radikal bebas. Jorok makannya, minum juga tidak minum yang benar, banyak alkoholnya, banyak sodanya. Nah, ini juga memicu kerusakan di dalam sel yang menyebabkan akhirnya timbullah sel abnormal. Dan harus diingat, tatkala sel abnormal ini sudah ada di dalam tubuh kita, yaitu sel immortal, sel yang tidak bisa mati. Sedangkan sel normal itu akan mati dan diperbaharui dan produksi baru lagi. Nah, kalah cepat. Sehingga kalau udah ada sel abnormal, maka harus hati-hati. Sel yang normal ini bisa digerogoti, ya, dan dan kalah cepat dia punya komunitas. Ya, kalau sel abnormal ini adalah immortal, tidak bisa mati. Nah, oleh sebab itu kita harus cegah dan kita harus cepat minum air kesehatan yang mengandung hidrogen untuk membereskannya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara air, seperti semula saya katakan bahwa air itu memang mengandung mineral, ya, ada juga oksigen, ada juga hidrogen yang kita sebut H2O. Nah, tetapi air hidrogen itu hidrogennya itu diproses dengan istilah elektrolisis, ya, elektrolisis, di mana katoda anoda ini menjadi cara memprosesnya sehingga timbullah hidrogen plus. Hidrogen plus itu adalah gas. Nah, karena dia gas, maka dia cepat hilang. Nah, kalau cepat hilang harus diproses lagi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah pernah dengar bahwa oh ada air hidrogen di kemasan, oh ada alat air hidrogen di rumah, oke, baik-baik saja karena sama-sama hidrogen. Tetapi saya mau katakan, air hidrogen itu yang diambil dari rumah
kerangka atau alat hidrogen, dimasukkan ke dalam botol, ya, kemasan atau botol apapun, itu akan hilang. Dalam 1 hari akan hilang gasnya. Akhirnya yang tersisa adalah air biasa. Mungkin kita mengambil air hidrogennya benar dari keran atau dari alat-alat yang ada di dapur kita, mungkin kita masukkan, kita bawa ke kantor, kita bawa jalan-jalan, sepertinya kita membawa air hidrogen. Tetapi saya mau katakan, di dalam waktu yang cepat, setengah dari kualitas air hidrogen ini akan hilang dalam 1 jam. Dan 1 jam kemudian, yaitu 2 jam berikutnya, itu akan hilang setengah lagi. Dan terus akan hilang, jadi antara 4-6 jam itu akan hilang air hidrogen. Nah, kalau misalkan kita ambil dari air hidrogen di rumah, maka sulit untuk kita meminum air kesehatan ini terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, di hadapan saya ini ada botol ajaib. Saya sebutnya ini botol ajaib. Ya, kenapa? Karena satu, dia bisa memproses air biasa menjadi air hidrogen. Satu. Kedua, ini karena portable, yang bisa dibawa-bawa kemana saja teman-teman mau minum air hidrogen, itu tinggal masukkan air apapun, air kemasan, teman-teman buka, masukkan, dan proses. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana memproses dan bagaimana bekerjanya air hidrogen yang ada di dalam botol ini. Ya, nah, jadi sangat efisien dan efektif. Kita bisa bawa di kantor, waktu meeting, di dalam mobil, dalam perjalanan, ya, di dalam aktivitas apapun, teman-teman tinggal bawa saja. Ya, dengan bentuk yang bagus dan warna-warni ini, maka membuat ada fashion juga, ya, kita bawa-bawa sehingga menarik perhatian. Nah, oleh sebab itu, botol ajaib ini harus teman-teman punya untuk mendampingi kegiatan teman-teman sehari-hari, ya, setiap jam. Nah, seperti saya katakan bahwa air hidrogen ini very simple, tinggal dimasukkan air apapun, lalu diproses, lalu teman-teman bisa minum air hidrogen. Oke? Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana prosesnya. Ya, elektrolisis ini adalah cara untuk membuat air biasa menjadi air hidrogen, yaitu melalui anoda katoda. Ya, saya tidak masuk ke dalam teknisnya, tetapi teman-teman boleh mencari tahu bagaimana proses hidrogen ini. Dan satu hal saya lupa katakan, bahwa air hidrogen ini bukan pintar-pintarnya kita buat tanpa penelitian. Tetapi saya mau katakan, teman-teman boleh cek di website, ya, MHI itu molecularhydrogeninstitute.com. Cek di sana, itu penelitian-penelitian yang udah banyak dilakukan, itu sudah membuktikan ternyata hasil penelitian itu bahwa air hidrogen itu baik untuk dikonsumsi. Ya, tentu kalau kita tanyakan bahwa faktanya, ya sudah banyak fakta, ya, testimoni di mana-mana bahwa air hidrogen ini sangat baik. Nah, kalau kita baca di MHI ini, molecularhydrogeninstitute.com, teman-teman pasti tidak ragu lagi, ya. Bahkan saya mau katakan begini, mungkin teman-teman pernah dengar air yang ada sifatnya kepercayaan, keagamaan, atau dianggap air ajaib di luar negeri sana, itu ternyata adalah hasil dari elektrolisis secara natural, ya, terproses secara natural. Karena apa? Karena di sana ada kualitas air yang bagus dan terproses secara natural, yaitu mataharinya dan lingkungannya semuanya, sehingga menjadikan satu sumber air yang sangat bagus buat kesehatan. Nah, ini diteliti bagaimana
sumber air ini yang bagus ini kok bisa ya membuat kesehatan tubuh, sehingga ini diteliti. Nah, hasil penelitian itu ternyata bahwa yang ada sumber air yang bagus itu ternyata bisa dilakukan secara ilmiah, ya, secara teknologi. Maka dibuatlah istilahnya bahwa elektrolisis yang membuat air biasa menjadi air hidrogen yang mengandung gas H+. Nah, H+ ini bisa hilang. Kalau H+ ya hilang, maka tinggal H2O, ya, air biasa. Nah, bagaimana mempertahankan H+ ini yang sangat-sangat bernilai atau sangat-sangat berguna buat sel? Ya, inilah di hadapan saya botol ajaib. Ya, bagaimana prosesnya? Sangat sederhana. Ini botol, ada partnya, ya, ada bagian-bagiannya. Dan kalau saya boleh katakan, ini bagian base-nya, ya, ini di bawah, ya, ini base-nya, ya, ini di base ini kan bisa dilepas, oke. Nah, ini tutupnya, ya, tutupnya dilepas seperti ini, ya. Jadi kita bisa melihat pretelannya, ini pretelannya. Jadi seperti ini, ya, masukin sini, lalu ini ditambahkan di sini, ya. Ini buka, yang ini dibuka, ini buka, ya, ini dibuka, oke. Nah, itu tinggal dipasang seperti ini, oke, very simple. Nah, satu pack, satu kotak atau satu dus atau satu set ini sudah ada macam-macamnya, semua parts, ya, termasuk ini buat inhalasi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana menggunakannya. Ini buat inhalasi. Ya, saya selalu katakan kalau kita tidak mau isolasi mandiri, lebih baik kita inhalasi mandiri. Termasuk pada saat COVID banyak yang menggunakan ini dan ternyata terhindar dari COVID. Ya, oke. Nah, kita masukkan air ke dalam botol ini, lalu kita proses. Cara prosesnya ada dua macam. Kalau untuk diminum, kita hanya pencet sekali ini. Sekali ini, ya. Sekali ini. Nah, ini proses ini selama 2 menit. 2 menit sudah menghasilkan air hidrogen, sangat cepat. Ya, 2 menit sudah menghasilkan air hidrogen. Oke, nah nanti saya akan buktikan bahwa kandungan ini benar nggak ada air hidrogennya atau ada hidrogennya. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Ini saya buka, ya. Ini saya buka. Nah, ini yang namanya hidrogen meter, ya. Ini hidrogen meter. Ya, ini hidrogen meter. Seperti ini. Posisinya 0, ya. Oke, sebentar. Oke. Saya mau tunjukkan dulu bahwa ini ada air yang masih dalam keadaan segel. Saya mau tunjukkan bahwa tidak ada oksigennya. Nah, setelah ini air ini juga yang saya masukkan ke dalam, dan ini masih segel, saya buka, ya. Posisinya masih keadaan 0. Sebentar, ya. Oke. Ini hidrometernya, hidrogenometernya saya masukkan ke sini. Ini posisinya 0, ya. Nih, saya sudah, ini karena tidak penuh jadi saya harus miringkan, tetapi ini hasilnya 0 nih. 0, ya. Nih, saya tunjukin 0.
nol ya. Oke, ini nol. Jadi artinya tidak ada unsur hidrogennya, ya, nol. Oke, nah air yang sama saya sudah tuangkan tadi. Nah sekarang ini dalam keadaan proses, saya akan celupkan ini yang sama ke dalam botol ini. Nah kita bisa melihatnya, ini sudah bergerak ya sampai 600 lebih. Sampai 600. Nah ini saya kurang ini. Nah ini 600-an tuh. Ya, 600-an. Nih, jadi kalau kita celup di sini, ini membuktikan bahwa ada air hidrogennya. Ya, ada air hidrogen. Nah, kalau air hidrogen ini kita tuangkan ke air atau ke gelas kosong ini untuk kita minum, maka masih ada air hidrogennya, masih ada gas hidrogennya, tetapi lama-kelamaan akan hilang. Sama juga di dalam botol ini, kalau kita tidak proses lagi, dalam 1 hari itu akan hilang. Ya, akan hilang gasnya, lalu kita proses lagi. Nah, oleh sebab itu ini sangat baik untuk dibawa-bawa. Jadi setiap saat, anytime you can drink hydrogen water. Itu jelas. Ya, jadi kita nggak usah pusing-pusing, udah habis kita mesti pulang ambil air lagi, dan itu nggak mungkin. Apalagi di Jakarta keadaan macet, mana mungkin kita minum air hidrogen hanya sekali 1 botol. Ya, itu pun juga berkurang. Nah, kita lihat ini nilainya adalah 640. Ya, 640. Nah, yang tadi kan 0. Nah, saya celupkan lagi di sini, dia akan berubah menjadi 0. Ya. Nih. Dia berubah turun. Dia akan berubah menjadi 0. Nah, ini ada sisa air di sini, ya. Kita lihat, dia menjadi 0. Mulai turun tuh, ya, mulai turun, 0 ya. Oke, nah saya celupkan lagi. Dia mulai naik lagi 300, 400 ya, terus dia akan naik terus, dan kita lihat bahwa ini membuktikan bahwa memang botol ini bisa memproses. Ya, ini saya belum habisin aja ya, artinya ini ada perubahan. Oke. Nah, oleh sebab itu botol ini sangat efisien, dan botol ini bukan buatan perusahaan yang sembarangan ya. Ini teknologi Jepang buatan Korea, dan sudah di-approve di Amerika juga, di Jepang, di Korea ya, karena ini soal kesehatan. Itu negara-negara seperti Amerika, Korea, sama Jepang dan beberapa negara lainnya itu sangat concern ya terhadap kesehatan ya, dan air kesehatan ini juga. Nah, jadi teman-teman, ini pertama kita sudah buktikan bahwa botol ini bisa mengeluarkan atau membuat air hidrogen ya dari air biasa manapun. Nah, dan menariknya juga di dalam satu set ini diberikan yang namanya extension. Ini nih. Ini ya. Yang bisa disambungkan ke dalam, ke base-nya ini, ke mesinnya ya, sehingga kalau teman-teman merasa botol ini aduh kegedean, tas saya nggak muat ya, tas saya kecil, teman-teman bisa bawa ini saja, ini mesinnya ya, bawa ini. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Teman-teman tinggal beli air kemasan ya, mau seukuran apapun, yang mau jenis apapun, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, suka-suka. Nah, ini tinggal diapakan, buka tutupnya. Nah, ini dituangkan seperti begini, lalu di lock, dikunci ya, dikunci dengan benar, lalu ini dibalikkan seperti ini, lalu bisa diproses ya. Proses hal yang sama
yang mana nantinya air yang ada di dalam kemasan ini berubah menjadi air biasa yang tadinya diminum tanpa hidrogennya, maka akan terjadi perubahan air biasa menjadi air hidrogen, dan ini bisa diminum sama dengan kita tuang ke dalam botol atau kita melalui proses langsung dari kemasan. Sangat efisien, kecil begini tinggal dibawa tas, ya, sangat efektif. Kemana-mana kita bisa minum air hidrogen, ya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak teman-teman sekarang harus memperhatikan kesehatan. Karena apa? Saya sudah melihat di mana-mana dan siapa saja kalau dia kena penyakit, apalagi penyakit yang sudah kronis ya, tanpa sepengetahuan yang punya tubuh, totalnya kok saya sakit. Ya, karena begini, seringkali orang berpikir saya tidak sakit berarti saya sehat. Tapi saya mau katakan, orang yang tidak sakit belum tentu sehat. Tetapi orang sehat, yaitu orang yang tidak berpenyakit, walaupun mau berapa tahun dia terproteksi. Atau dengan kata lain, orang sehat tidak akan sakit di kemudian hari, atau tidak berpotensi mempunyai penyakit. Tetapi orang yang tidak sehat, ya, orang yang tidak berpenyakit atau tidak sakit sekarang, mungkin ada potensi untuk mendapatkan penyakit yang mungkin kronis. Karena penyakit kronis ini kan prosesnya kan bertahap tanpa sepengetahuan kita. Tahap pertama mungkin kita merasa kita sehat, tidak sakit kok. Tahap kedua mungkin masih kuat, ya, tidak sakit kok. Tetapi tatkala dia datang ke tahapan 3, tahapan keempat, mendadak kita sakit, kita bingung, kok bisa ya? Gitu. Nah, oleh sebab itu pencegahan dari awal itu jauh lebih besar, lebih baik maksud saya. Ya, jauh lebih baik ketimbang kalau kita harus menyembuhkannya. Ya, jadi jaga kesehatan melalui air hidrogen. Nah, lalu bagaimana seterusnya? Kalau sudah diminum, berapa kali satu botol ini harus saya minum? Oke, tergantung tubuh manusia. Ya, pokoknya sekitar 2 sampai 4 liter itu aman, ya, 6, 7 masih oke, ya. Tetapi harus rutin minum air hidrogen ini sehingga sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang sudah rusak, yang harus dibersihkan itu bisa melalui air hidrogen ini, ya. Dengan molekul yang begitu kecil, 50.000 lebih kecil dari ketebalan rambut. Bayangkan, bukankah itu luar biasa, ya? Nah, apalagi? Nah, ini kan sudah terproses, ya, sudah terproses. Ini tinggal dibalik lagi, ya, supaya nggak tumpah. Lalu di unlock, ya, di unlock seperti ini. Oke. Nah, maka air yang ada di sini tinggal diminum. Sudah ada air hidrogen. Anytime you can drink hydrogen water. Anywhere, anytime. Ini luar biasa, ya. Jadi, oh ya, satu lagi. Lalu ini apa nih? Inhalasi, ya, selang ini. Nah, selang ini untuk inhalasi, karena ya kita juga tidak pungkiri bahwa kalau kita terlalu banyak minum kadang-kadang kembung, ya. Ada orang yang mungkin merasa kurang nyaman minum terlalu banyak gitu kan. Nah, ini ada solusinya supaya mendapatkan efektivitas yang maksimal di dalam tubuh, dalam khususnya dalam memproses pembersihan sel-sel melalui air hidrogen ini, maka bisa dengan cara inhalasi, ya, inhalasi. Karena dengan inhalasi maka gas yang ada di dalam ini, yang ada di botol ini, kita hirup, kita serap, dan itu lebih cepat daripada kita minum, ya. Dan ini bisa dilakukan di mana saja, ya, saat Anda bekerja dengan santai,
ya bisa dengan inhalasi, ya mau tidur juga bisa, sebelum tidur bisa dilakukan. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada konektornya, ya, konektor ini. Nah, ini tinggal dipasangkan di sini, dipasangkan seperti ini, oke. Dan ini juga sudah termasuk, ya, dan ini bisa dibeli di mana-mana. Kalau misalkan sudah rusak atau apa, ini bisa dibeli di kantor kami anytime. Nah, ini tinggal dipasangkan di sini, pasangkan di sini, ya. Nah, lalu ini diselipkan ke hidung. Sangat sederhana, diselipkan ke hidung. Nah, ini ada dua untuk lubang, ya, untuk hidung ini, ya. Nah, ini, ya, dua. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam hidung seperti begini, ya. Lalu dikaitkan di telinga, kedua telinga. Udah selesai. Nah, prosesnya tadi kalau untuk minum kita hanya perlu 2 menit punya, lalu kita minum. Tetapi kalau misalkan untuk inhalasi, kita pencet yang kedua, ya, begini. Ini 1, 2. Nah, ini yang kedua. Nah, ini prosesnya 10 menit. 10 menit lalu diproses lagi. Nah, penggunaan inhalasi ini terserah teman-teman. Mau 3 kali 10 menit, mau 4 kali 10 menit, atau terserah mau seharian juga boleh. Tapi minimal 3 kali 10 menit. Ya, untuk dapat efektifnya. Supaya dapat efek di dalam tubuh ini. Nah, kita pasangkan seperti ini lalu kita hirup seperti biasa sambil kerja. Ya, kalau bisa fokus untuk dihirup, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini gas ini bisa masuk ke sini, aman, ya. Saya kasih tahu, ini aman gas ini, ya. Dan dia bergelembung. Kalau kita tes di dalam air, kita celupkan ini dua ini, dia bergelembung. Nah, gas ini tidak kencang sekali, tidak membuat kita jadi nafasnya terganggu, tidak. Ini pelan-pelan saja, makanya perlu 10 menit. Ya, bahkan terus-terusan, ya. Tetapi harus diikuti dengan tarikan nafas yang agak panjang lah, lebih bagus, ya. Tapi kalau kita hanya buang-buang mengeluarkan nafas terus begini, ya kurang efisien. Tarik nafas, ya. Jadi difokuskan. Tarik seperti ini, ya, sambil kerja, sambil ngobrol. Mungkin orang akan lihat, loh, ini lagi sakit apa? Justru kita bukan lagi sakit, tapi kita mencegah sakit. Nah, nggak apa-apa, orang bilang ini kok lucu amat, nggak apa-apa. Kadang-kadang yang lucu ini justru bagus nih, lucu. Ya, saya taruh di sini sebagai teman saya, supaya kita bisa lihat sesuatu. Jadi nggak apa-apa, orang bilang ini apa sih, kayak orang nggak ada kerjaan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sehat, teman-teman bisa mengedukasi yang lain juga, bisa mengajak teman-teman lain untuk berbagi sehat, why not, gitu kan. Nah, jadi di pertemuan, di dalam kerja, di kantor, you can do this. Sekali lagi, daripada isolasi mandiri, lebih baik inhalasi mandiri, ya. Dan ini sudah terbukti bahwa pada saat COVID melanda, ini banyak yang menggunakan ini dan terhindar dari COVID. Ya, tentu harus menjaga, jangan sembarangan juga, ya, jangan melawan kenyataan. Tetapi dengan mencegah ini justru kita adalah orang yang bijaksana. Jadi bukan berarti kalau kita udah begini, udah punya protection ini, ya lalu kita tidak bijak, ya. Tetap harus bijak di dalam menjaga kesehatan. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang bisa membentengi untuk menghindari kontak dari yang sakit atau dari keadaan yang bisa membuat kita sakit, tentu akan lebih cepat. Nah, tapi dengan inhalasi seperti ini, kita terbebas dari penyakit, ya.
bisa mencegah penyakit, bisa menyembuhkan penyakit. Saya pikir ini sangat luar biasa ya, penemuan botol ini ya, dengan warna-warni. Cuman kebetulan yang hijau ini sudah kosong. Yang ada adalah warna ungu, ya, ungu dan pink dan light blue, ya, light blue. Yang warna-warna lain itu perlu tunggu giliran. Tapi ini sudah cukup saya pikir. Nah, jadi sangat simple. Kita bawa, ini ukurannya cuma 25 cm, ya, ketebalannya nggak ada 10, ya, 5-an. Jadi 25 taruh di tas, efisien. Di tank juga bagus tuh. Di tank. Ya, di tank. Nah, sehingga orang akan melihat, oh, ini apa? Nah, teman-teman bisa menjelaskan seperti saya jelaskan, ya. Nah, tetapi presentasi saya hari ini bukan sampai di sini. Nanti saya akan bikinkan satu tema, ya, tema di live, ya, tema di live. Jadi teman-teman bisa bertanya, tetapi lebih baik catat dulu atau simpan atau catat pertanyaan-pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Nanti saya akan share live-nya dan temanya apa, ya, terhadap penyakit yang bisa disembuhkan dengan botol hidrogen ini. Nah, nanti saya akan share. Tapi sementara kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ada WA ya. Nanti saya share di video itu, nanti ada WA, bisa di-share dulu. Tapi untuk live, kalau mau disimpan dulu, disiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan, monggo ya, lebih baik sehingga pertanyaannya teratur, terfokus. Oke? Nah, jadi teman-teman, saya pikir sementara itu dulu ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa apa itu air hidrogen yang sangat kecil, 50.000, lebih kecil dari ketebalan rambut, dan juga antioksidan yang kuat dan besar dan kaya untuk melawan radikal bebas, dan dia bisa menyerap ke organel sel itu yang lebih kecil lagi, di subselnya itu. Dan antioksidannya itu kaya, seperti kita makan pisang 1000-an, 1500, apel 1000-an, dan brokoli, wortel 70-an, labu, wah ini cukup luar biasa lah. Oke? Dan minumnya 2 liter satu hari itu sudah cukup. Tapi kalau mau lebih boleh, tapi jangan kelebihan, karena tubuh kita kalau kebanyakan air juga nggak bagus. Ya, jadi jangan pikir hal yang bagus lalu tanpa batasan kita konsumsi terus, itu juga nggak baik. Apapun, walaupun baik, kalau kita konsumsi terus tanpa batas, ya rusak juga, ya. Oke, dan karena saya tadi katakan di dalam tubuh kita itu banyak organ tubuh vital yang memerlukan air, maka nanti kita akan bahas tahap demi tahap mengenai penyakit-penyakit yang kiranya bisa dicegah dan disembuhkan atau mempercepat kesembuhan, sehingga tubuh kita ini makin hari makin sehat. Oke, kalau kita sehat, maka kita bisa bekerja dengan efektif, dan kita bisa melayani banyak orang, dan kita bisa memberi manfaat buat banyak orang. Oke, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya ditanyakan di video nanti, di komen, dan saya juga akan share mengenai live-nya kapan dan temanya apa. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Thank you.